Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan NPM 10122240. Saya berasal dari manajemen C4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah agama Islam. Dalam video ini saya akan membahas materi mengenai definisi tidak memaksakan agama Islam kepada non-muslim. Mulai dari definisinya, Islam menghargai dan menghormati kebebasan beragama setiap individu. Prinsip ini mengajarkan untuk tidak memaksa atau mengkonversi orang lain yang tidak memeluk Islam. Sebaliknya, Islam mendorong umatnya untuk bersikap toleran dan menghargai perbedaan keyakinan. Selanjutnya, saya akan membahas kenapa sih penting untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Yang pertama, ada saling menghormati. Toleransi beragama mendorong masyarakat untuk saling menghormati dan memahami perbedaan keyakinan masing-masing. Yang kedua, ada mencegah konflik. Dengan menghargai perbedaan, kita dapat mencegah terjadinya konflik dan menciptakan lingkungan yang damai. Untuk yang ketiga, demi kemajuan bersama. Toleransi yang tercipta akan memungkinkan semua golongan untuk berkontribusi dan maju bersama-sama. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kebebasan beragama dalam Islam. Untuk yang pertama, tidak ada paksaan. Islam melarang keras segala bentuk pemaksaan dalam beragama. Yang kedua, ada hak asasi manusia. Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati oleh setiap individu. Yang ketiga, ada prinsip kemajemukan. Islam menghargai pluralisme dan keragaman kekayaan di masyarakat. Dan untuk yang keempat, perdamaian dan keharmonisan. Toleransi beragama mendukung terciptanya perdamaian dan keharmonisan di masyarakat seperti yang dijelaskan tadi. Selanjutnya, saya akan memberikan dalil dalam Al-Quran atau hadis terkait masalah tersebut. Untuk dalil yang pertama, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisama laha wallahu sami'un alim, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas yang benar dan jelas yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Untuk hadis yang selanjutnya terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 99 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amanna man fil ardi kulluhum jami'a afanta takrihun nasa hatta yakunu mu'minin, yang artinya, seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau Nabi Muhammad akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang mukmin? Selanjutnya adalah hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang menyakiti atau menganiaya seorang kafir yang dilindungi, maka aku akan menjadi penuntutnya di hari kiamat. Selanjutnya adalah implementasi di kehidupan sehari-hari. Fungsi dari menghargai sesama antara umat beragama yang lain, yang pertama adalah menghargai perbedaan, menerima dan menghargai perbedaan keyakinan di lingkungan sekitar. Yang kedua adalah kerjasama positif, bekerja sama dengan non-muslim dalam aktivitas positif yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga ada menghindari polarisasi, tidak membanding-bandingkan atau memperkeruh suasana akibat perbedaan agama.
Dan untuk yang terakhir adalah terjalinnya solidaritas sosial, memberikan bantuan atau bela rasa kepada sesama tanpa memandang agama. Selanjutnya ada manfaat dari tidak memaksakan agama kepada yang tidak menghendaki. Yang pertama ada keharmonisan, tercipta keharmonisan dan perdamaian di masyarakat. Yang kedua pastinya ada toleransi, memupuk sikap saling menghargai dan toleransi beragama. Yang ketiga pastinya ada kerjasama, memungkinkan kerjasama yang produktif antara lintas beragama. Dan yang terakhir ada persatuan, memperkuat persatuan dan integrasi sosial di masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, dalam toleransi antara umat beragama pasti adanya tantangan dan hambatan. Mungkin ada 3 contoh yang dapat saya sebutkan dari tantangan dan hambatan dalam toleransi antara umat beragama. Yang pertama, ada pemahaman yang keliru, pandangan keliru bahwa Islam memaksakan agama kepada non-muslim. Untuk yang kedua, ada radikalisme dan ekstremisme, adanya kelompok yang mengatasnamakan agama untuk melakukan tindakan intoleran. Untuk yang terakhir, kurangnya dialog antara umat, minimnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara umat beragama. Adapun kesimpulan dari semua materi yang telah saya sampaikan yaitu Islam sangat menghargai kebebasan beragama dan melarang pemaksaan agama. Prinsip ini penting demi terciptanya toleransi dan keharmonisan di masyarakat. Mungkin adapun pesan moralnya, marilah kita saling menghormati perbedaan keyakinan dan membangun dialog yang konstruktif antara umat beragama. Dengan bersikap toleran, kita dapat menciptakan lingkungan yang damai dan saling mendukung dan melindungi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.